Rahasia kandang ayam kampung tanpa bau di tengah kota? Tetangga nggak komplain lagi. Pernah nggak sih kamu kepikiran punya ayam kampung sendiri di rumah? Biar bisa dapat telur segar tiap pagi, tapi langsung kepikiran juga, duh, nanti tetangga protes, baunya nyengat. Padahal, di tengah krisis kayak sekarang, punya sumber makanan sendiri, bahkan sedikit aja, itu bisa jadi penyelamat ekonomi. Tapi, gimana caranya supaya beternak ayam di kota tetap bersih, nggak bau, dan nggak ganggu tetangga? Tenang, di video ini kita bakal bongkar rahasianya satu persatu, mulai dari desain, kandang anti bau, trik pakan hemat, tapi maksimal, sampai cara dapat cuan dari lahan sempit tanpa perlu jadi peternak besar. Bagian 1, realita dan masalah umum. Banyak orang pengen beternak ayam kampung di rumah, tapi akhirnya gagal karena satu hal, bau. Bau itu muncul karena kotoran ayam bercampur air dan sisa pakan, akhirnya membusuk dan menghasilkan amonia yang bikin hidung menderita. Belum lagi suara ayam jantan yang teriak subuh-subuh. Tetangga pun mulai bisik-bisik. Kayaknya rumah sebelah ada kandang ya. Padahal niatnya cuma ingin hemat, produktif, dan mandiri pangan. Nah, sebenarnya masalah bau bisa diatasi total. Asal kamu tahu 3 prinsip dasar kandang modern yang jarang dibahas. Bagian 2. Prinsip dasar kandang tanpa bau. 1. Kering adalah kunci. Kandang ayam tidak boleh lembab. Gunakan alas sekam padi, serbuk gergaji, atau pasir kering setebal 5-10 cm. Alas ini menyerap kotoran dan mengurangi aroma busuk. 2. Sirkulasi udara wajib lancar. Jangan taruh kandang di sudut tertutup. Gunakan kawat ram di sisi-sisinya, supaya udara terus mengalir. Udara segar bikin bakteri bau sulit berkembang. 3. Gunakan probiotik alami. Ini rahasia para peternak kota sukses. Campurkan M4 atau probiotik cair ke semprotan air, lalu semprot alas kandang seminggu sekali. Bakteri baik di dalamnya akan memakan bakteri penyebab bau. Bagian 3. Desain kandang ideal di lahan sempit. Sekarang, bayangkan kamu punya halaman cuma 2x3 meter. Masih bisa kok bikin kandang efisien dan gak ganggu tetangga. Coba konsep kandang vertikal. Bertingkat 2, lantai atas untuk ayam, lantai bawah untuk tempat kotoran dan pupuk. Gunakan bambu, kayu bekas, atau besi ringan. Pastikan kotoran langsung jatuh ke wadah tertutup, biar nggak tercecer dan gampang dibersihkan. Kalau mau lebih modern, bisa tambahkan filter udara mini dari arang aktif di ventilasi, atau gantungan tanaman hias penyerap bau seperti sirih gading dan lidah mertua di sekeliling kandang. Selain estetik, juga fungsional banget. Bagian 4. Potensi cuan dari beternak ayam di kota. Nah, setelah kandang beres dan ayam nyaman, sekarang saatnya ngomongin bagian seru. Cuan! Bayangin, kamu punya 10 ekor ayam kampung betina. Kalau satu ayam bisa bertelur 4-5 kali seminggu, berarti kamu punya sekitar 40-50 butir telur per minggu. Kalikan aja dengan harga telur ayam kampung di pasaran, sekitar 3.000-4.000 per butir, itu udah hampir Rp200.000 per minggu. Belum termasuk ayam jantan atau anakan yang bisa dijual saat hari raya atau musim hajatan. Dan yang paling menarik, kotoran ayam bisa jadi pupuk organik buat tanaman kamu sendiri, atau malah dijual ke komunitas urban farming. Dari situ, kamu punya ekosistem mini bisnis. Ayam, telur, pupuk tanaman, dan hasilnya cuan. Bagian 5. Integrasi dengan kebun mini di rumah. Kalau kamu gabungkan dengan kebun kecil, hasilnya luar biasa. Air cucian kandang bisa difermentasi jadi pupuk cair. Daun sisa sayuran bisa jadi pakan ayam, dan tanaman di sekitar kandang jadi penyaring udara alami. Hasilnya, rumah tetap asri, ayam sehat, dan dompet aman. Di tengah krisis ekonomi,
Model miniature farm kayak gini bukan cuma hemat, tapi juga bikin hidup lebih tenang. Kamu nggak tergantung penuh sama harga pasar, karena sebagian kebutuhan rumah tangga bisa kamu hasilkan sendiri. Jadi, rahasianya sederhana. Kandang kering, udara lancar, dan probiotik aktif. 3 hal ini bisa bikin ayam nyaman tetangga aman, dan kamu tetap produktif. Siapa sangka? Dari halaman sempit di kota, kamu bisa punya sumber penghasilan kecil yang terus berputar. Kalau kamu suka ide kayak gini, klik like dan subscribe biar kita bisa bahas lebih banyak lagi tentang cara bertahan, berkebun, dan beternak di tengah krisis. Karena di zaman sekarang, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling kreatif memanfaatkan apa yang dia punya.